Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kita memasuki doa Pentakosta hari kedua. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami rindu merenungkan sabda firman. Berbicara Tuhan melalui ibadah kami saat ini. Kami percaya apa yang boleh hamba-Mu sampaikan bukan perkataan manusia, melainkan firman Allah yang memampukan setiap kami untuk kami dapat mampu melewati setiap tahapan kehidupan kami, untuk kami terus menjalani hidup kami dengan berpasrah diri dan berharap kepada Allah yang hidup. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami melalui firman Tuhan hari ini dan teguhkanlah iman kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, renungan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-23. Yohanes 20 ayat 19 sampai yang ke-23 saya akan bacakan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Anda pernah merasa takut? Jika Anda takut, apa yang Anda lakukan? Kalau kita melihat di sini, ketika murid-murid takut, mereka masuk ke dalam satu tempat, satu ruangan, kemudian mereka mengunci pintu di situ, ya, mengunci semua pintu yang ada di situ, dan mereka ada di dalam. Nah, mungkin hal itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika saya dan saudara takut, entah takut karena apa, tetapi ketika alasannya takut, ya, tentu saya dan saudara akan berusaha untuk mencari tempat di mana rasa takut saudara itu akan hilang, rasa takut saudara itu akan reda, rasa takut saudara itu akan untuk sementara waktu, ya, tidak menjadi satu hal yang penting. Nah, saudara membutuhkan satu tempat, saudara membutuhkan satu keadaan, saudara membutuhkan satu situasi di mana ketakutan itu menjadi reda pada saat itu. Tetapi ketika kita melihat dan membaca firman Tuhan pada sore hari ini, kita bisa melihat bagaimana ketika murid-murid menjadi takut kepada orang-orang Yahudi, ya, yang terjadi, ya, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Yesus datang dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Murid-murid takut, kemudian Yesus hadir. Ini menyatakan satu perkara yang sungguh amat luar biasa. Ketika saya dan saudara merenungkan bagian ini, ada satu hal yang luar biasa yang saya mau katakan kepada saudara. Ketika saya dan saudara menjadi takut, saya melihat ada beberapa bagian yang perlu kita pahami bersama-sama. Yang pertama, mari kita lihat ayat yang ke-19 tadi. Ya, dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Ya, alasannya karena mereka sangat takut. Kemudian pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika kita menjadi takut, ayat ini mengatakan
bersama-sama berkumpul, ya, berkumpul di satu tempat, ya. Maka di dalam firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Yesus berkata itu, dan ternyata terbukti di sini para murid ketika menjadi takut, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus menyatakan damai sejahtera kepada para murid, kepada murid-murid Yesus yang sedang dalam keadaan takut, ya. Kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka yang sedang ketakutan menunjukkan bekas paku yang ada di tangan dan yang ada di dalam lambungnya. Ini menunjukkan apa? Yang kedua yang saya mau katakan adalah kehadiran Yesus membawa sukacita. Yang pertama tadi, kehadiran Yesus membawa damai sejahtera. Kehadiran Yesus menjawab atas pergumulan para murid yang tadinya takut menjadi sukacita luar biasa. Dan ini yang sebenarnya kita harapkan, yang ini yang sebenarnya kita inginkan terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Ya, kalau kita melihat dan memperhatikan virus corona ini, kasus positif terkena imbas dari corona ini sudah lebih dari 14.000 jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan angka yang kecil. Tentu saya dan saudara juga pasti was-was, pasti takut, pasti mengalami satu keadaan dilema. Bagaimana ketika beraktivitas, bagaimana ketika bertemu dengan seseorang, ya kita tidak pernah tahu keadaan mereka. Tetapi hal demikian menjadi takut bagi kita. Tetapi ketika Kristus datang, ketika Yesus datang, ya, ketika Yesus berada di tengah-tengah kita, ketika Yesus berada bersama dengan kita, ketika Yesus berada di dalam kehidupan kita, maka ya ada damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus dan sukacita yang mengubah ketakutan yang tadi menjadi sukacita yang luar biasa. Ini dapat kita alami ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau bersekutu bersama dengan Tuhan, ketika kita mau bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, maka di situ Tuhan akan bertakhta dan berotoritas dalam kehidupan kita. Dia memberi damai sejahtera, dia memberi sukacita di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang saya mau katakan pada saat sore malam hari ini, ya, Yesus tidak hanya datang membawa damai, Yesus tidak hanya hadir di tengah-tengah murid-murid membawa sukacita kepada murid-murid. Yang takut menjadi sukacita, yang takut menjadi gembira. Karena apa? Karena mereka melihat Tuhan, ayat 20. Tetapi Yesus juga menyatakan yang lainnya. Kita baca ayat 21-23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan terimalah rohku. Ya, jadi Yesus nggak hanya hadir untuk memberi damai sejahtera, nggak hanya hadir untuk memberi sukacita, tetapi Yesus dia juga menyatakan apa? Ya, ada satu bagian di sini bahwa Yesus mengatakan bahwa dia diutus oleh Bapa untuk hadir di tengah Bapak Ibu Saudara, untuk hadir menolong Bapak Ibu Saudara. Bahkan Yesus diutus untuk apa? Menjadi pemberita Injil. Nah, di sini kita juga diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan Injil damai sejahtera kepada setiap orang, memberitakan Injil sukacita yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mau percaya kepada Yesus. Dan di sini Yesus berkata, bagian yang ketiga yang saya mau katakan, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Artinya bahwa saya dan saudara, ya, ketika Yesus hadir, ya, di tengah-tengah kita, dia memberi apa? Roh Kudus. Untuk apa? Supaya saya dan saudara mampu melewati tahapan kehidupan kita yang sedang meningkat levelnya, ya, meningkat levelnya dari orang Kristen biasa menjadi orang Kristen yang luar biasa. Jadi yang ketiga, hadirnya Roh Kudus
menjadi kuasa bagi para murid Kristus, termasuk saya dan saudara. Ketika Yesus hadir, Yesus membawa damai sejahtera. Ketika Yesus hadir, Yesus membawa sukacita. Bahkan ketika Yesus hadir, Yesus memberi apa? Kuasa kepada kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ketika kita dipenjara oleh rasa takut, ya kita membutuhkan Yesus. Kehadirannya memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Kehadirannya memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, supaya kita terus dalam perlindungannya, mari kita membangun sebuah relasi hubungan dengan Tuhan tanpa memandang keberadaan kita, tanpa memandang kondisi kita. Asalkan saja saya dan saudara mau datang kepada Tuhan, saya dan saudara mau hadir bersama-sama dengan Tuhan untuk memenuhi hadirat Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama melalui bagian ini. Murid-murid berkumpul di satu tempat. Di tempat itu, ya, di tempat yang terkunci itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan, ya, damai sejahtera, memberikan sukacita. Bahkan Yesus juga memberikan kuasa kepada para murid-murid untuk bisa berani, ya, untuk bisa keluar menjadi pribadi-pribadi yang berani untuk terus memberitakan Injil sesuai dengan amanat yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Nilai yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengerti akan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan karyanya yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Kami sungguh bersyukur ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan kepada kami, bahkan memberikan damai-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan, bahkan Roh Kudus sebagaimana memberikan kami kekuatan untuk kami bisa melewati setiap tahapan kehidupan kami. Ketika kami diperhadapkan dengan tantangan iman, ketakutan-ketakutan yang kami hadapi saat ini, bukan menjadi kelemahan kami, melainkan ketakutan ini berubah menjadi keberanian untuk terus memberitakan Injil Allah kepada setiap makhluk di dunia ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu, dan kami mau percaya atas setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Bapa Kau selama-lamanya. Kami bersungguh bersyukur, dan kami mau berdoa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Amin.